dari ahlul kiblat karena suatu dosa selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Ya. Taib di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini ada kumpulan dalil. Ada sekitar 5 kumpulan dalil, perhatikan sini. Dalil-dalil bahwa pelaku dosa besar selain syirik dan kufur tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau syirik mengeluarkan dari Islam, kufur mengeluarkan dari Islam. Tapi dosa-dosa besar selain syirik dan kufur tidak mengeluarkan dari Islam banyak dalilnya. Pertama, perhatikan dalil-dalil yang menunjukkan siapa yang mati tidak syirik maka masih mungkin diampuni. Dengan istilah tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Dan dosa selain syirik banyak sekali, dosa-dosa besar. Banyak sekali, membunuh, berzina, merampok, mencuri. Banyak sekali ya. Homoseksual, bunuh diri, itu semua dosa-dosa selain syirik. Maka masih mungkin diampuni bagi yang Allah kehendaki, maka disebut dengan tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah. Mungkin Allah ampuni, mungkin tidak Allah ampuni. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak otomatis kafir. Kalau kafir maka tidak ada istilah di bawah kehendak Allah. Bahkan dalam sebagian hadis isyarat bahwasanya kalau tidak syirik diampuni, seperti hadis wa haqqul ibad Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bi syai'a, seperti dalam hadis Muadz bin Jabal ketika Rasulullah bertanya, "Ya Muadz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Tahukah engkau hak hamba kepada Allah? Maka Muadz berkata, "Saya tidak tahu, Allahu a'lam, Allah Rasulullah a'lam." Maka Rasulullah mengatakan, "Wa haqqul ibad 'ala Allah." Dan hak hamba atas Allah, Allah yu'adziba ma la yusyriku bi syai'a, yaitu Allah tidak mengadab yang tidak berbuat syirik sama sekali. Ya, bisa jadi diampuni atau kalaupun diadab tidak akan diadab dengan adab abadi, berarti tidak kafir. Karena kafir pasti adabnya abadi selama tidak syirik. Demikian juga dalam hadis, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau seandainya kau datang bertemu denganku membawa dosa sepenuh bumi, dosa kecil, dosa besar? Dosa besar sepenuh bumi. Ya. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kau bertemu dan aku tidak berbuat syirik sama sekali, maka aku akan menemui engkau dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini dalil bahwasanya pelaku dosa besar tidak otomatis menjadi kafir. Meskipun dosanya banyak. Meskipun dosanya sepenuh bumi. Bukan semua setinggi gunung, ya, bukan hanya sekedar sebanyak buih di lautan, sepenuh bumi dosanya semua. Dosa besar. Tetapi dengan syarat kau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Ini dalil pelaku dosa besar masih mungkin diampuni. Ini kumpulan dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil-dalil bahwa pelaku dosa besar maksiat ujungnya ke surga. Ya. Seperti dalam hadis, ya, dari hadis sahihain dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Atani Jibril," Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril alaihissalam fabasyarani." Jibril alaihissalam datang kepadaku dan beri kabar gembira kepadaku, "Annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dari umatmu tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah, maka masuk surga. Ini tidak berbuat syirik berarti masuk surga. Qultu, kata Abu Dzar, "Wa in zana wa in saraq?" Ya Rasulullah, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, masuk surga? Kata Nabi, "Wa in zana wa in saraq." Meskipun dia berzina pun mencuri. Sampai ulang lagi, "Wa in zana wa in saraq." Meskipun Abu Dzar tanya lagi, meskipun berzina mencuri, kata Rasulullah, "Wa in zana wa in saraq wa ala raqmi anfi Abi Dzar." Ya. Meskipun Abu Dzar tidak mau, ya. Artinya selama tidak berbuat syirik, maka ujung-ujungnya pun akan masuk surga. Apakah masuk surga secara langsung dengan diampuni, ataukah masuk surga dengan mampir dulu ke neraka, tapi ujungnya pasti masuk surga. Berarti zina dan pencuri bukan mengkafirkan pelakunya. Paham? Karena di sini Abu Dzar bertanya, "Wa in zana wa in saraq?" Bukan cuma satu dosa dilakukan, dua, zina dan mencuri. Dosa-dosa besar. Disebut ummahatul kabair. Dosa-dosa paling besar di antaranya zina dan mencuri.
selama tidak syirik maka masih masuk surga. Masuk surganya dengan dua kemungkinan, apakah langsung masuk surga karena diampuni karena tidak syirik, atau dia mampir dulu di neraka tapi ujungnya masuk surga. Tapi berikutnya dalil-dalil ya. Kumpulan dalil yang menunjukkan meski melakukan dosa besar tetap disifati masih beriman. Tetap masih disifati beriman. Maksudnya naqisul iman, yaitu iman yang kurang. Iman yang kurang. Meskipun melakukan dosa besar. Contohnya Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma wa in baghat ihdahuma al ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah wa in fa'at faslihu bainahuma innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum." Dalam surat Al-Hujurat kata Allah, jika ada dua kelompok kaum mukminin saling membunuh-bunuhan, maka damaikanlah di antara mereka. Ya, bunuh-bunuhan pasti salah satunya salah, ya enggak? Salah satunya pasti melakukan dosa besar, membunuh yang lain. Fa in baghat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau ada yang membangkang, perangi kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup lagi ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara maka damaikan. Di sini Allah mensifati orang yang bunuh-bunuhan dengan sifat beriman, meskipun mungkin naqisul iman, kurang imannya. Seandainya seorang membunuh yang lain dan itu dosa besar, mengkonsekuensikan kekafiran, maka tidak akan disifati dengan orang beriman. Berarti pelaku dosa besar masih tetap disifati dengan apa? Iman, tetapi tentu iman yang kurang. Contoh juga tentang orang yang bunuh saudaranya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf fa adaun ilaihi bi ihsan. Siapa yang diampuni, siapa yang dapat ampunan dari saudaranya, maka ikutilah yang baik dan berilah penunaian yang cara baik. Intinya kalau ada seorang bunuh orang lain, ya, kemudian diampuni oleh keluarga yang terbunuh, maka dia maafkan dan dia bayar diyah, ya. Seharusnya kalau orang bunuh dengan sengaja, dia juga dibunuh. Kalau ada orang bunuh orang dengan sengaja, dia harus dibunuh, kecuali keluarga yang terbunuh memaafkan. Kecuali keluarga yang terbunuh memaafkan. Di sini Allah menggunakan istilah min akhihi, ya. Kata Allah, faman ufiya lahu, siapa yang diampuni min akhihi, dari saudaranya, berarti masih dianggap saudara seiman, ya. Fa ikhwanukum fid din, masih saudara seiman, ya. Berarti meskipun dia sudah membunuh orang lain, ya, dia tetap disifati masih bersaudara. Demikian juga tentang kisah seorang sahabat yang senantiasa minum khamar, kemudian dicambuk, dilepas, ditangkap lagi, minum khamar lagi, dicambuk, dilepas, ketangkap lagi, minum khamar lagi, sampai sebagian orang mengatakan Allahu yal'anuh, Allah laknat dia, terlalu sering dia didatangkan untuk dicambuk gara-gara minum khamar. Maka Rasulullah tegur, kata Rasulullah, tal'anuhu fallahi ma alimtu innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kalian laknat dia, sungguhnya tidak aku ketahui kecuali dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ini orang minum khamar, tapi dia masih dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya dia kafir, maka Rasulullah tidak akan membela demikian. Rasulullah akan bilang biarin, laknat aja. Tapi Rasulullah mengatakan jangan laknat dia, karena sungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dia sedang minum apa? Khamar. Berarti pelaku dosa besar tidakkah kafir? Ini dalil-dalil. Yang berikutnya kumpulan dalil yang keempat, dalil yang menunjukkan ada penghuni neraka yang akhirnya ke surga, ya. Seperti kita kenal jahannamiyun, yaitu alumni neraka yang akhirnya masuk ke surga. Dan seperti hadis-hadis syafaat banyak sekali. Hadisnya mutawatir tentang syafaat, bahwasanya orang beriman beri syafaat kepada penghuni surga keluar, malaikat memberi syafaat kepada orang-orang yang diazab di neraka akhirnya keluar dari neraka, ya. Dan pemberi syafaat banyak. Anak-anak kecil juga bisa memberi apa? Syafaat. Dan Allah syafaatil malaikata wal anbiya wal mu'minun wa baqiya rahmatur rabbil alamin. Ya, masih Allah juga kasih syafaat. Dan ketika ada orang-orang beriman tadinya dibakar di neraka, kemudian dikeluarkan masuk surga, berarti mereka kafir atau tidak? Tidak, berarti mereka tidak kafir. Berarti mereka pelaku dosa besar dan mereka sempat diazab karena dosa-dosa mereka, namun akhirnya mereka keluar dari neraka. Apakah karena memang sudah habis dosa-dosanya untuk sudah bersih, atau karena syafaat, atau karena apa? Syafaat. Tapi intinya mereka kalau kafir, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Kalau kafir maka tidak ada manfaat syafaat. Kalau musyrik tidak ada manfaat syafaat. Ini dalil bahwasanya pelaku dosa besar
tidak otomatis kafir. Paham? Kumpulan dalil yang kelima, dalil tentang ditegakkannya hukum had atas sebagian dosa besar. Ya. Ketika ada hukum had, fungsinya adalah untuk membersihkan. Kalau seandainya setiap pelaku dosa besar adalah kafir, maka dibunuh. Maka langsung dibunuh. Adapun ada yang dipotong tangan, ada yang dicambuk, ya. Maka ini menunjukkan tidak semuanya dibunuh. Pelaku dosa besar tidak semuanya dibunuh. Padahal kalau murtad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Membaddala dinahu faqtuluh." Siapa yang merubah agamanya alias murtad, maka bunuhlah. Orang murtad hukumnya apa? Dibunuh. Ternyata ada orang pelaku dosa besar tidak dibunuh, tapi ditegakkan hukum had selain bunuh. Contohnya yang mencuri, tangannya dipotong. Mencuri lagi, kakinya dipotong. Kemudian orang yang berzina seandainya belum menikah, maka cuma dicambuk, kemudian taghribu am, setahun diasingkan. Orang minum khamar dicambuk, tidak dibunuh. Ya, artinya ada hukum had yang tidak selain dibunuh. Ya, kalau seandainya pelaku dosa besar pasti dibunuh, maka hukum had cuma satu, yaitu dibunuh. Ternyata hukum had bermacam-macam. Di antaranya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin." Aku bersama sekelompok orang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ubayyukum ala alla tusyriku billahi syai'a. Aku mengambil janji tegas dari kalian, itu baiat, agar kalian tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wala tasriqu, ya. Dan seterusnya, ya. Itu jangan bunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Kemudian sampai Rasulullah berkata, faman waffa minkum, siapa yang menunaikan baiatnya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dari Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an, siapa yang melakukan sebagian dosa-dosa tersebut, entah dia membunuh, entah dia berzina, ya, maka fa ukhidha bihi fid dunya, kemudian dia dihukum di dunia, fa huwa lahu kaffarah wa tahur, maka itu menjadi pembersih dosa-dosanya. Ya, dia mencuri, dia berzina, dia membunuh, maka dihukum di dunia, kata Nabi, berarti itu menghapuskan dosa-dosanya, kafarah. Berarti tidak kafir. Kalau kafir percuma, tidak akan menghapuskan dosanya karena kafir. Tapi kata Nabi, kalau dia dihukum di dunia, ketangkap, maka kafarah lahu wa tahurun, jadi penebus dan pengukur dosa. Wa man satarahullahu falidzalika ila Allah. Siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut tidak ketahuan, dia berzina, dia mencuri, membunuh, tidak ketahuan, Allah tutup, maka hukumnya kembali kepada Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak Allah mengazabnya, kalau berkehendak Allah mengampuninya. Ini dalil bahwasanya dosa besar itu tahta masyiatillah. Tetapi hukum had menggugurkan dosa-dosa. Maka ini semua dalil-dalil, 5 kumpulan dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidak otomatis kafir. Tidak sebagaimana keumuman pernyataan dari Al-Khawarij bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir, atau perkataan dari Mu'tazilah bahwasanya siapa melakukan dosa besar keluar dari Islam meskipun tidak kafir, tapi fil manzilah baina al-manzilatain, di kedudukan tengah. Paham sampai sini? Paham? Baik. Ini perlu kita pelajari, ya, karena kita tidak merasa aman kalau seandainya hilang ilmu, muncul kebodohan, muncul orang yang mudah mengkafirkan. Karena kurang ilmu akhirnya melihat sebagian dalil, akhirnya mudah mengkafirkan. Atau muncul lawannya, orang-orang murji'ah yang menggampangkan dosa-dosa. Dosa aja enggak apa-apa, wa in zana wa in saraq. Mencuri, berzina surga. Tenang aja, Rasul yang bilang, salah paham. Lihat sebagian dalil jadi murji'ah, lihat sebagian dalil jadi khawarij. Lihat dua-duanya tapi enggak punya ilmu jadi Mu'tazilah. Angkanya ilmu akidah tetap harus dipelajari. Baik, sekarang kita masuk pada perkataan Imam At-Tahawi, la nukaffir ahadan min al-qiblah bi dzambin. Di sini, la nukaffiruhum bi dzambin. Kami tidak mengkafirkan mereka dengan dosa apapun. Di sini ada perkataan dengan dosa apapun dikritik oleh sebagian ulama, di antara yang mengkritik adalah Ibnu Abilis Al-Hanafi. Dia mengatakan sebaiknya dikatakan la nukaffir ahadan min al-qiblah bi kulli dzambin. Artinya kami tidak mengkafirkan mereka dengan seluruh dosa, tapi karena sebagian dosa saja. Ya, karena sebagian dosa
saja ya. Ya, karena ada dosa yang bisa membuat kafir. Kenapa? Karena ada dosa yang bisa bikin apakah? Kafir. Ya. Sebab ada dosa yang bisa bikin kafir. Dosa yang mengkafirkan. Taib. Nah itu nih, karena dosa yang jika dikerjakan maka kafir meskipun tanpa menghalalkan. Ada dosa yang jika dikerjakan menimbulkan kekafiran meskipun tanpa menghalalkan, seperti meninggalkan sholat menurut Imam Ahmad, syirik, kufur dan lain-lain. Ini dosa-dosa ini jika dikerjakan orang otomatis kafir tanpa harus menghalalkan. Ya. Syirik akbar kafir, ya, kekufuran, mencaci maki Allah, mencaci Rasul, sabbullah, sabbur Rasul, istihza' biddin, mengejek agama, ini semua otomatis menjadi apakah? Kafir. Ya, menjadi kafir. Nanti akan saya sebutkan detailnya. Taib. Beliau berkata, wala nukaffir ahadan min ahlil qiblati bi dzambin ma lam yastahillahu, selama tidak menghalalkannya, selama tidak menghalalkannya. Ini untuk membedakan bahwasanya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika seorang melakukan dosa, dia tidak kafir. Tapi kalau dia halalkan, maka dia baru jadi kafir. Dia berzina tidak kafir. Meskipun dia zina berulang-ulang. Meskipun dosanya banyak. Ada orang berzina 1000 kali, kafir atau tidak? Tidak, selama tidak menghalalkannya. Jangan ada bilang, Ustaz 1000 kali menunjukkan dia menghalalkan, enggak. Banyaknya, karena sebagian orang mengkafirkan kelaziman. Bahaya nih, takfir bil lazim. Ada orang mengkafirkan kelaziman, dia mengatakan, lihat, dia sudah zina 1000 kali, enggak mungkin dia nekat begitu kecuali dia menghalalkan. Kita bilang enggak tahu dari mana hatinya. Kita enggak tahu. Bisa jadi dia karena hawa nafsu berulang-ulang, tapi dia tahu dia dosa. Beda kalau dia mengatakan zina halal, maka dia kafir, sepakat ulama. Kalau dia bilang zina halal, maka dia kafir. Tapi kalau dia mengulang-ulangi sampai 1000 kali zina, tidak kafir. Lihat pembunuh 100 nyawa, qatilu mi'ah. Dia mengulang-ulangi pembunuhan sampai 99 kali, sampai 100 kali. Apakah dia mengatakan membunuh halal? Tidak, dia masih tetap merasa berdosa, makanya masih bertanya, apakah saya masih bisa diampuni? Meskipun dia membunuh 100 kali dalam waktu yang berbeda-beda, 100 kali waktu dia bunuh, dia tidak merasa, dia membunuh 100 kali, dia tidak merasa menghalalkan dosa tersebut. Demikian juga kalau ada orang melakukan dosa, semua dosa dia lakukan. Zina, mencuri, membunuh, durhaka, semua. Dia juga tidak kafir. Tadi Rasulullah berkata dalam hadis qudsi, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau seandainya kau datang bertemu dengan aku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ya. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabi maghfirah. Jangan kau datang dengan membawa dosa sebanyak itu, lantas engkau tidak syirik, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan juga sepenuh bumi. Jadi meskipun dosa dilakukan berulang-ulang atau banyak, tidak otomatis orang itu kafir dan tidak bisa dikatakan berarti dia menghalalkan. Seperti, dan ini bahaya, seperti sempat di sebagian negara seperti Arab Saudi dulu sempat timbul orang-orang tukang takfir. Ketika ada sebagian bank ribawi dibuka, misalnya di Arab Saudi ada bank ribawi dibuka. Orang, ini berarti pemerintah menghalalkan bank riba. Buktinya mengizinkan bank riba untuk dibuka, padahal sebelumnya tidak ada bank ribawi. Sederhana, kalau gitu pemerintah kafir. Taib. Mengizinkan bank riba dibuka bukan berarti menghalalkan riba. Bahkan pelaku riba belum tentu menghalalkan riba. Bukannya sekedar mengizinkan. Yang melakukan riba juga belum tentu menghalalkan riba, apalagi cuma sekedar mengizinkan. Kalau ada orang sewa tanah untuk bikin bank, kafir kau, mengizinkan apa? Tidak ada. Yang melakukan riba saja tidak berarti menghalalkan riba. Maka seorang itu hanya kafir kalau menghalalkan maksiat yang dia lakukan. Dan ini maksud dari perkataan At-Tahawi, bi dzambin ma lam yastahillahu, kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat jika melakukan suatu dosa selama tidak menghalalkannya. Al-istihlal adalah salah satu kekufuran. Tahlil haram, menghalalkan yang haram, lawannya mengharamkan yang halal. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim, hadis masyhur. Ketika dia dulu Nasrani, kemudian dia datang kepada Nabi SAW, dia mendengar firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka menjadikan orang-orang Nasara menjadikan para rahib mereka
dan para ahli ibadah mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Maka di sini Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, kami dahulu tidak pernah sujud kepada, artinya kami tidak mengibadahi para pendeta dan para pastor, kami tidak pernah beribadah kepada mereka." Maka Rasulullah tanya kepada Adi bin Hatim, "Bukankah ketika mereka menghalalkan sesuatu yang haram, kalian ikutan menghalalkan? Dan bukankah ketika mereka mengharamkan sesuatu yang halal, kalian ikut-ikut mengharamkan?" Yaitu tahrimul halal atau tahlilul haram. Kata Adi bin Hatim, "Bala, benar ya Rasulullah. Kami dulu begitu. Kapan pendeta bilang halal, kita bilang ikut halal. Kapan pendeta bilang haram, kita bilang ikut haram." Kata Rasulullah, "Fatilka ibadatum," itulah bentuk beribadah kepada mereka, ya. Ini dalil bahwasanya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal adalah kekufuran. Taib, timbul lagi pertanyaan. Bukankah penyebab kekafiran bukan cuma istihlal, ya? Dan bukankah orang jika istihlal tanpa melakukan perbuatannya tetap kafir? Bukankah istihlal tanpa berbuat tetap kafir? Ada orang bilang zina halal, meskipun saya tidak melakukan, cuma bagi saya halal. Kafir atau tidak? Kafir. Meskipun dia tidak berzina. Bila riba halal, saya tidak suka riba karena ada dampak-dampak yang kurang bagus, tapi saya tidak melakukan. Tapi itu halal. Orang ini meskipun tidak praktisi riba, bukan praktisi riba, dia juga kafir. Kenapa dia menghalalkan? Tentu yang dimaksud adalah dosa-dosa yang masyhur, yang ma'ruf. Ya, yang ya, tidak ada khilaf di dalamnya, seperti zina, mencuri, riba, ya. Ini perkara-perkara yang ma'ruf yang kaum muslimin tahu semuanya. Kemudian dia nekat menghalalkan yang haram, nekat mengharamkan yang halal, ya. Maka ini kafir meskipun dia tidak melakukannya, melakukannya, ya. Taib, kalau begitu kenapa cuma dibatasi dengan kami tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, pelaku dosa selama tidak menghalalkannya? Seakan-akan Al-Imam At-Tahawi membatasi pengkafiran hanya pada kafir istihlal. Padahal pengkafiran itu banyak, bukan kufur istihlal aja, ada kafir-kafir yang lain. Ya. Dan seakan-akan beliau terjebak dalam pemikiran Murji'ah, ya. Tapi yang benar bukan begitu maksud beliau, ya, karena pernyataan seperti ini banyak dari para ulama. Ya, sebab kafiran banyak, bukan istihlal saja, tetapi beliau menyampaikan hal ini dengan istilah yang sedang tersebar di kalangan para ulama ketika itu. Ini sudah, ya? Ya. Dalam rangka membantah Khawarij. Taib. Sebelumnya supaya memudahkan, kita bahas dosa ada 3 macam. Ini kesimpulan dari perkataan Ibnu Taimiyah yang saya akan nukil. Sebelumnya saya akan nukil istilah ini. Kami tidak mengkafirkan seorang pun pelaku dosa selama tidak menghalalkannya. Dan pernyataan Imam At-Tahawi ini bukan dia aja, sudah ada salaf sebelumnya dan sudah ada ulama setelahnya yang menggunakan ibarat yang sama. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Khawarij, bukan juga Murji'ah. Contohnya seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dia membuat suatu bab al-ma'asi min amril jahiliyah wa la yakfuru sahibuha birtikabiha illa bisyirk. Contoh, Imam Bukhari membuat bab dosa-dosa merupakan perkara jahiliyah, dosa besar. Pelakunya tidak kafir kecuali jika melakukan kesyirikan. Ya. Pelakunya tidak kafir kecuali melakukan kesyirikan. Seakan-akan dosa-dosa selain syirik tidak mengkafirkan. Kemudian beliau bawakan firman Allah, Innallaha la yaghfiru syirka bih. Kemudian Abu Bakar Al-Ismaili, dia berkata, "Inna ahadan min ahli tauhid wa man yusalli ila qiblatil muslimin law irtakaba dhanban aw dhunuban katsiratan saghaira aw kaba'ira ma'al iqamati ala tauhidillah wal iqrar biha bima iltazamahu wa qablahu anillah fa innahu la yakfur." Sungguhnya seorang pun dari ahli tauhid itu tidak melakukan syirik, yaitu dia melakukan dosa apapun selain syirik, ya, maka tidak kafir. Maksudnya selama tidak menghalalkan. Ini perkataan
selama dia sholat dan meskipun dia melakukan dosa atau dosa yang banyak, dosa kecil maupun dosa besar, maka dia tidak kafir selama bukan syirik. Ini juga perkataan Ibnu Battah Al-Akburi bahwasanya pelaku dosa tidak kafir. Ya. Waqad ajmatil ulama, kata Ibnu Battah Al-Akburi, qad ajmatil ulama la khilafa bainahum annahu la yakfur ahadun min ahli al-qiblah bi dzambin, sama. Telah sepakat para ulama pelaku dosa dari ahlul kiblat, pelaku dosa tidak kafir. Wala nukhriju minal Islam bi ma'siyatin, dan kami tidak mengeluarkan dia dari Islam karena maksiat yang dia lakukan. Padahal ada maksiat yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Tetapi maksudnya secara umum, ini perkataan secara umum. Demikian Al-Baghawi berkata, ittafaqa ahlus sunnah ala anna al-mu'min la yakhruju 'anil iman bi irtikabi syai'in minal kaba'ir. Ahlus sunnah sepakat bahwasanya seorang mukmin tidak keluar dari iman jika melakukan dosa besar, idza lam ya'taqid ibahataha, selama tidak meyakini akan halalnya dosa besar tersebut. Ini istilah para ulama, dan Tahawi hanya mengikuti istilah para ulama. Tapi untuk lebih jelasnya kita bagi dosa-dosa, perhatikan sini. Dosa-dosa ada 3 secara sederhana yang dimaksud oleh At-Tahawi itu yang ini ya. Pertama, dosa berupa perkara-perkara yang dilarang oleh syariat akan tapi tidak mengkonsekuensikan tarkul iman. Dosa-dosa besar yang dilarang oleh syariat tapi tidak melazimkan iman itu batal, tidak melazimkan iman itu batal ya. Seperti apa? Zina ya. Secara umum minum khamar, bunuh diri, apalagi mencuri, homoseksual ya. Berbagai macam dosa-dosa besar yang tidak ada konsekuensi bahwasanya dia tidak beriman. Ini yang dimaksud oleh Imam Tahawi tadi. La nukaffir ahadan min ahil qiblah bi dzambin ma lam yastahillahu. Pelaku dosa-dosa seperti ini kami tidak akan kafirkan selama dia tidak halalkan. Ini yang dimaksud oleh Imam At-Tahawi. Dosa-dosa yang kedua adalah dosa-dosa yang melazimkan batalnya iman. Dan ini langsung kafir, tidak ada lihat penghalalan atau pengharaman, enggak ada. Syirik akbar yang langsung kafir. Syirik akbar mau kafir. Memang dia dosanya langsung terkait dengan batalnya iman. Ya. Makanya di dalam sebagian riwayat tadi, ya, selama masih seperti perkataan tadi Al-Bukhari, ya, kami pelaku maksiat tidak kafir selama tidak syirik. Adapun kalau syirik otomatis kafir karena dosanya tersebut langsung batalkan keimanan. Contohnya membunuh Nabi langsung kafir. Contohnya mengejek syariat, istihza. Contohnya mencaci maki Allah dan Rasulnya. Saya bacakan perkataan para ulama. Ini tidak butuh istihlal. Ini semua tidak disyaratkan al-istihlal, penghalalan. Paham? Kalau ini kafir disyaratkan apa? Istihlal. Adapun yang nomor 2, nomor 3 tidak disyaratkan istihlal. Saya bacakan. Contoh mencaci maki Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, inna sabballahi aw sabba rasulihi kufrun. Mencaci maki Allah Rasulnya kekufuran. Zahiran wa batinan, otomatis zahir maupun batin. Bukan kufur zahir aja, batinnya enggak, zahir dan batin. Wa sawa'un kana as-sabbu ya'taqidu anna dzalika muharram aw kana mustahilan lahu. Sama saja apakah yang mencaci maki itu merasa haram atau merasa halal, tidak ada bedanya. Jadi tidak disyaratkan merasa halal. Kapan dia maki caci Allah dan Rasulnya otomatis kafir. Meskipun dia tahu itu haram. Au kana zahilan i'tiqadi, atau dia sedang lupa tentang akidahnya. Hadza madhhabul fuqaha, ini pendapat para fuqaha wa sairi ahli sunnati al-qailina bil aman qaulu amal. Al-qailina bi annal iman qaulun amal. Dan ini pendapat seluruh ahli sunnah yang mengatakan iman itu adalah qaul dan amal. Di sini Ibnu Taimiyah menjelaskan siapa mencaci maki Allah Rasulnya, meskipun dia bilang ini saya tahu haram tapi saya harus mencaci maki, ya sudah kamu kafir. Ya, tidak disyaratkan menghalalkan. Beda kalau zina. Zina orang tidak kafir meskipun zina 1000 kali, kecuali dia mengatakan zina itu halal. Faham ya?
Dan ini juga disampaikan oleh Ishaq bin Rahuyah atau Ishaq bin Rahawai, dia berkata, "Qad ajma'al muslimun anna man sabballaha aw sabba rasulahu alaihi salatu wassalam aw dafa'a syai'an mimma anzalallahu aw qatala nabiyyan min anbiya'illahi annahu kafir bidzalik wa in kana muqirran bima anzalallah." Ulama kaum muslimin telah sepakat bahwasanya siapa yang mencaci Allah, mencaci Rasulnya, atau menolak apa yang Allah turunkan, di antaranya lagi menolak apa yang Allah turunkan. Menolak ayat Allah misalnya. Dia tahu ini ayat Allah, dia bilang saya tolak. Maka atau membunuh seorang nabi, dia bunuh nabi. Maka dia kafir karena hal tersebut, meskipun dia mengakui apa yang Allah turunkan. Dia tahu syariat tapi dia nekat bunuh nabi, kafir. Saya tahu haram tapi saya nekat. Yahudi nekat bunuh nabi, dia tahu bunuh nabi haram atau tidak? Tahu, tapi dengan bunuh nabi mereka menjadi kafir. Tidak dikatakan halal bunuh nabi, enggak. Mereka dulu nekat, mereka telah membunuh nabi seperti dikatakan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Mereka juga ingin bunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka juga ingin bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ingin bunuh. Meskipun mereka tahu salah, tetap aja kafir. Gimana seorang mukmin membunuh utusan Allah? Jadi tidak disyaratkan istihlal. Demikian juga tentang istihza. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang orang yang mengejek syariat Allah, ayat Allah, maka dia berkata huwa kafir. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Dan nukilannya banyak. Jadi ini tidak perlu istihlal, tidak perlu istihlal. Taib, demikian juga orang meninggalkan salat maka khilaf. Ya. Meninggalkan salat tidak menafikan iman atau tidak. Ada khilaf. Sebagian ulama mazhab, di antaranya 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, berkata orang meninggalkan salat itu melakukan dosa besar, tidak kafir selama tidak menghalalkannya. Tapi Imam Ahmad tidak. Imam Ahmad meninggalkan salat otomatis kafir. Meskipun dia tahu haram meninggalkan salat, tapi kata Imam Ahmad ini adalah dosa yang menafikan iman. Yang menafikan iman. Datang riwayat dari Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam Ta'zimus Salat, Imam Ahmad berkata, "La yukaffaru ahadun bi dzambin illa tarikas salat amdan." Tidak seorang pun dikafirkan karena dosa yang dia lakukan kecuali orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Kemudian juga fi Masail Ibn Hani ketika Ibn Hani bertanya kepada Imam Ahmad, "Wala yukaffir ahadan bi dzambin?" Apakah engkau tidak mengkafirkan orang pelaku dosa? Imam Ahmad berkata, "Uskut, diam engkau, man taraka salat faqad kafar." Siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Jadi Imam Ahmad memasukkan meninggalkan salat pada jenis model dosa kedua. Dosa-dosa yang otomatis menafikan apa? Iman. Meskipun tidak ada penghalalan. Meskipun dia yakini yang dilakukan itu haram, tetap aja dia kafir. Faham? Dan ini sepakat ulama. Sehingga kita tahu bahwasanya maksud dari At-Tahawi adalah jenis dosa yang pertama, bukan jenis dosa yang kedua. Jenis dosa yang ketiga yaitu tidak meyakini wajibnya perkara-perkara yang wajib, yang zahir dan mutawatir seperti salat, zakat, puasa. Dia tidak merasa ini wajib. Ya, ini seperti kafir. Ya. Orang ini kafir. Dia tidak melakukan perkara. Kenapa? Karena melazimkan dia menolak ayat-ayat Allah. Ini sebenarnya masuk kepada jenis kedua. Karena melazimkan dia menolak ayat-ayat Allah. Karena syariat Allah jelas, ada salat, ada zakat, ada puasa, dia bilang tidak. Atau tidak mengharamkan perkara-perkara yang haram, jelas zahir seperti khamar, zina, dia tidak halal. Ini masuk kepada sebenarnya jenis kedua, ya, menolak ayat-ayat yang jelas, ya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan bahwasanya yang dimaksud oleh Abu Ja'far At-Tahawi adalah dosa model pertama. Jadi yang dimaksud oleh At-Tahawi adalah model dosa yang pertama. Pertama dalam rangka membantah Khawarij dan Mu'tazilah. Yang kedua, selain Tahawi telah banyak ulama yang lain yang mengucapkan demikian. Seperti Imam Ahmad juga diriwayatkan dia berkata, "La nukaffiru ahadan min ahli tauhid wa in amilul kabair." Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli tauhid meskipun mereka melakukan dosa-dosa
besar. Jadi Imam Tahawi perkataannya mustaqim sebagaimana perkataan para ulama salaf sebelum beliau maupun setelah beliau. Paham? Baik, ini kita bahas bahwasanya tidak mudah bagi kaum muslimin, intinya ingin bahas tidak dalam rangka membantah Khawarij maupun Mu'tazilah bahwasanya tidak mudah kita mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Taib, meskipun demikian, taruhlah seorang terjerumus dalam kekufuran. Dosa yang melazimkan iman itu hilang. Maka ini pun tidak otomatis dikafirkan. Ini sudah paham? Artinya tidak mudah-mudah kita mengkafirkan orang ya. Saya katakan di sini lagi pula pengkafiran harus. Ini maksudnya jika orang terjerumus pada dosa kedua, model dosa kedua, jika terjerumus pada model dosa kedua ya. Itu pun tidak otomatis kafir. Jadi kita harus lihat ya. Kalau dia dosa model pertama, maka kafirnya dengan istihlal, paham? Kalau dia jatuh model kedua, dia telah terjatuh dalam kekafiran secara umum. Apakah kita vonis person-person kafir, maka ini juga butuh tidak langsung. Tidak langsung. Karena namanya udzur bil jahal, ada udzur bil jahal ya. Makanya Ibnu Taimiyah sering menyampaikan tentang takfir mutlak dan takfir muayyan. Saya ingin sampaikan tadi yang pembagian ini, pembagian dosa pertama, dosa kedua, atau dosa ketiga, atau dosa kedua. Saya bacakan dari Ibnu Taimiyah. Qad taqarrara min madhhab ahli sunnah wal jamaah ma dalla 'ala al-kitab wa sunnah annahum la yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblah bi dhanbin. Bahwasanya ahlu sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat dengan satu dosa. Wala yukhrijunahu minal Islam bi amalin, dan mereka tidak mengeluarkan seorang pun dari Islam gara-gara dosa amal dosa yang dilakukan. Idza kana fi'lan manhiyan anhu, jika perbuatan tersebut terlarang. Mithlu zina, seperti zina, was-sariqah, wasyurbil khamr, zina, mencuri, minum khamr, malam yatadamman tarkal iman, selama dosa tersebut tidak melazimkan ditinggalkannya apa? Iman. Amma in tadammana tarka ma amarallahu bil iman bihi. Adapun jika ternyata dosa yang mereka lakukan melazimkan meninggalkan keimanan yang Allah perintahkan, seperti iman billah wa malaikati wa kutubi wa rusul ba'thi ba'dal maut, fa innahu yakfur bihi, maka otomatis kalau ada dosa dilakukan melazimkan kekufuran kepada keimanan, maka orang itu telah kafir dengan dosa tersebut ya. Wa kadzalika yakfuru bi adami i'tiqadi wujubil wajibat adh-dhahirah al-mutawatirah wa adami tahrimil hurumat adh-dhahirah al-mutawatirah. Kemudian disebutkan jenis model dosa ketiga. Di sini jadi pembagian ini diambil dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah dalam membagi jenis-jenis dosa-dosa yang dimaksud dalam Majmu' Fatawa jilid 20 halaman 90. Ini tadi bagian dari mana? Dari Ibnu Taimiyah. Sehingga kita bisa memahami perkataan para ulama. Jadi oleh karenanya di antara istimewanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jadi beliau sudah banyak baca buku salaf. Kemudian beliau membuat kaidah-kaidah untuk memahami perkataan para salaf. Maka kalau kita sebagian orang langsung baca buku salaf, terkadang dia kurang paham maksudnya apa. Maka di antara yang bantu dia untuk memahami perkataan salaf, dia baca buku Ibnu Taimiyah. Seperti cara ini Ibnu Taimiyah merangkum, menjelaskan sehingga kita ngerti. Kalau enggak kita mungkin bingung. Maka perlu mempelajari buku Ibnu Taimiyah agar kita mudah memahami perkataan para salaf. Ini salah satu spektakuler Ibnu Taimiyah. Salah duanya spektakuler Ibnu Taimiyah. Yang kedua, di antara ijtihad beliau, saya mungkin sudah pernah sampaikan. Ulama salaf dahulu mereka berusaha menjauh dari ilmu kalam, bahkan mereka mentahdir tidak boleh dekat-dekat ilmu kalam, tidak boleh belajar, bahaya. Imam Syafi'i dan yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan para ulama melarang ilmu kalam. Ibnu Taimiyah dia justru belajar. Disuruh belajar untuk membantah. Yang para salaf dulu menjauh, dia ternyata belajar untuk membantah. Kenapa? Karena terlalu tersebar. Terlalu sebar. Sehingga cara satu-satunya adalah belajar untuk dibantah. Maka beliau meninggalkan metode para salaf yang dulu menjauhkan umat. Karena di zaman ini tidak bisa. Semua orang sudah banyak kena racun ilmu apa? Al-kalam. Maka beliau punya ijtihad untuk mempelajari. Ilmu mantik beliau pelajari, ilmu kalam beliau pelajari, baru kemudian beliau bantah. Ini di antara jasanya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam membantah bid'ah. Sehingga beliau ketika membantah benar-benar ke akar-akarnya langsung.
Karena beliau pelajari bukan ilmu kalam, semua bid'ah beliau pelajari. Syiah beliau pelajari, Murji'ah beliau pelajari semua kesesatan untuk dibantah. Bahkan dalam satu perkataan beliau berkata tentang wahdatul wujud. Kata dia, saya lebih tahu daripada mereka tentang perkataan wahdatul wujud. Banyak pengikut wahdatul wujud, pengikut Ibnu Arabi tidak paham apa yang mereka ucapkan. Saya lebih tahu daripada mereka. Saking hebatnya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi azan dulu baru kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an